Shalom bagi kita semua. Shalom. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada saat ini untuk sharing-sharing sejenak mengenai manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan Allah. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang berada dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami, Ibu, ada juga Bapak dan juga Opung akan mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikianlah doa permohonan kami, ampuni dosa-dosa kami, agar kami selalu layak menerima berkat-berkat-Mu yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, pada Bapak dan Opung, di sini ada sebuah gambar. Yang pertama gambar 1, gambar kedua, lalu gambar ketiga, dan gambar keempat. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja inti dari gambar-gambar ini. Baik, kita mulai. Yang pertama, kita tahu bersama pada saat Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, di mana Adam memakan buah pohon pengetahuan, maka semenjak kejadian tersebut manusia dengan Allah menjadi terpisah hubungannya. Jadi Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, sehingga pada saat itu manusia dan Allah menjadi terpisah dan tidak terhubung. Dengan dosa-dosa itu, maka kita tidak mungkin bisa masuk ke kerajaan Allah, karena apabila kita ingin bertemu dengan Allah Bapa, maka kita harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita harus percaya dan menerima Dia. Lalu di gambar kedua, semua orang berdosa, amal, pendidikan, hidup yang baik dan agama itu tetap saja ada api neraka yang menunggu apabila sang manusia tersebut tidak terhubung dengan Allah. Jadi ada pemisah atau ada batas dari antara mereka. Nah, lanjut ke gambar yang ketiga. Allah jembatan keselamatan satu-satunya. Pada saat ini manusia atau ciptaan Tuhan dengan Allah adalah kedua belah pihak yang saling berhubungan satu sama lain, saling berkepentingan. Manusia sangat membutuhkan Allah, dan juga Allah sebenarnya sayang kepada manusia. Namun oleh karena Adam dan Hawa melakukan kesalahan, maka Allah dan manusia menjadi terpisah. Dan puncaknya pada gambar keempat, percaya pada Tuhan Yesus terlepas dari hukuman dosa. Nah, disinilah Tuhan Yesus datang ke bumi, datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, di mana Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria di kandang domba di Bethlehem. Nah, pada saat itu manusia dan Allah menjadi terhubung pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib dan menang atau bangkit di hari yang ketiga. Itu adalah bukti bahwa kita menang. Nah, pada saat itulah manusia dan Allah tidak ada pemisah. Manusia akan mendapatkan surga, bisa masuk ke kerajaan surga apabila dengan catatan mereka mengikuti perintah Tuhan, mereka selalu taat beribadah, mereka selalu mengikut Tuhan dan berada di jalan Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan sama sekali. Maka oleh karena itu Allah selalu berpesan kepada kita manusia supaya kita selalu menghormati siapapun orang yang lebih tua daripada kita, menghormati orang lain yang sebaya, maupun menyayangi orang yang lebih muda daripada kita. Dan Tuhan Yesus berfirman bahwa apabila kita dijahati atau kita dimusuhi oleh orang lain, marilah kita tidak membalasnya, namun kita mendoakan mereka supaya mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Namun ada pertanyaan, apakah manusia akan masuk ke surga 100%? Tentu tidak. Ada beberapa hal yang membuat manusia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tentunya karena dosa, karena mereka juga selalu berbuat hal-hal yang jahat, anarkis dan segala macam. Dan apabila mereka tidak bertobat, maka Tuhan Yesus pun tidak mengampuninya. Namun Tuhan berfirman, Tuhan lebih menginginkan pertobatan orang Farisi, orang fasik daripada kematiannya.
Nah, maka daripada itu tidak ada kata terlambat sebelum Tuhan Yesus datang. Tentunya manusia-manusia yang masih bergelimang dalam dosa masih bisa diampuni Tuhan asal mereka mau bertobat sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Demikianlah untuk Bapak dan Opung sebagian dari firman Tuhan, sharing-sharing kita. Semoga dengan firman yang telah disampaikan tadi kita semakin taat kepada Tuhan, kita semakin dijauhkan dari mara bahaya, kita semakin diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki, dan kesehatan sama. Demikianlah firman Tuhan. Ada yang bisa kita pelajari. Allah Bapa yang berkata dalam dalam surga, terima kasih Tuhan kami pada saat ini karena kami telah selesai mendengarkan firman-Nya Tuhan. Adalah firman yang disampaikan tadi boleh kami simpan dalam hati dan pikiran kami, dan kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan, setelah kami manusia dan Engkau tidak ada batasannya atau sudah terhubung, biarlah kiranya Engkau menerima kami kelak suatu saat di surga-Mu, dan kami juga bisa bertemu kembali dengan penuh sukacita di kehidupan yang kekal. Demikianlah doa permohonan kami, ampuni dosa-dosa kami, agar kami selalu layak menerima berkat-berkat yang berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.